Kalian sering kena mental? Nih, gue kasih solusinya. Tenang aja, ini bukan teori ribet atau motivasi yang gak jelas. Tapi ini adalah hal-hal yang bisa kalian langsung praktekin bahkan mulai hari ini. Jujur aja, siapa sih yang gak pernah kena mental? Dikritik bos, ditolak gebetan, atau pas lagi scroll sosmed, ngelihat orang lain yang, aduh hidupnya kok mulus banget ya, enak banget ya. Sedangkan lu tuh masih struggle sama hidup lu, masih berjuang gitu. Dan di titik itu lu ngerasa kayak, aduh hidup gua kok jelek banget ya kalau dibanding dia. Lu jadi overthinking, susah tidur, gampang kesel, atau bahkan gampang insecure sama diri lu sendiri. Dan kalau lu lagi di fase itu, gue cuma mau bilang, lu gak sendirian bro, sis. Semua orang pernah ada di posisi itu. Bedanya, ada yang bisa bangkit lagi, dan ada yang stuck di sana selama bertahun-tahun. Makanya, kali ini gue pengen ngajak kalian ngulik bareng, kenapa kita tuh sering kena mental. Pertama, karena kita sering bandingin diri sama orang lain. Sosmed tuh racun banget teman-teman, di satu sisi. Karena kita ngelihat highlightnya orang gitu di story kayak di reels kayak atau bahkan di sosmed yang lain gitu, itu bakal bikin kita ngebandingin sama hidup kita sendiri, yang hasilnya kita ngerasa insecure, kita ngerasa kalah bahkan sebelum kita mulai apapun. Hari-hari jadi berantakan. Yang kedua, ekspektasi kita tuh kadang ketinggian. Kita pengennya tuh sukses cepet gitu, pengen hasil yang instan, padahal mie instan aja kan dimasak dulu. Dan begitu ekspektasinya gak sesuai, mental kita langsung down tuh. Kita bikin-bikin sendiri, kita down sendiri. Kan aneh kan? Nah yang ketiga, kita tuh sering nyimpen, mendem masalah sendirian. Berasa Superman gitu. Takut gitu. Berasa Superman. Berasa orang yang paling kuat di muka bumi. Takut dibilang lemah sama orang lain. Takut dicap baperan. Akhirnya mendem sendiri, lama-lama jadi bom waktu dan bisa meledak di momen yang gak tepat. Dan gue yakin kalian pasti salah satunya kan. Kalau gitu gimana sih caranya biar kita tuh gak gampang hancur secara mental? Jawabannya simple. Cara melatih mental biar lebih kuat itu ada beberapa strategi yang bisa kalian coba. Yang pertama, kita harus bisa normalisasi nih rasa sakit itu. Ketika kita lagi down, gak apa-apa. Akuin aja dulu. Aduh gue lagi capek, mental gue lagi kurang baik, mood gue lagi gak enak. Gak usah pura-pura kuat. Orang yang bisa bilang, gue lagi gak baik-baik aja, itu justru orang yang kuat. Karena lu bisa menyalurkan emosi lu dan lu bisa embrace itu. Lu bisa melewati itu. Dan yang kedua, cara melatih mental biar lebih kuat. Cari circle yang lebih sehat. Ya lu gak butuh 100 temen, 1000 temen yang sehat. Cukup mulai dari 1 atau 2 orang yang bisa dengerin lu tanpa ngejudge. Cari itu dan gue rasa itu bakal jadi kayak charger buat mental lu. Yang ketiga, ubah self-talk lu jadi positif. Ubah cara lu ngomong ke diri lu sendiri. Dari, aduh gue gagal lagi, ganti jadi gue lagi belajar. Dari gua gak bisa, jadi gua belum bisa. Kata-kata kecil kayak gini, itu bisa ngubah cara otak lu ngeliat masalah. Yang keempat, bangun rutinitas dari hal kecil. Olahraga 10 menit, baca doa sebelum tidur, atau sekedar minum 2 liter air per hari. Kedengarannya sepele, tapi hal-hal kecil kayak gini yang akan bikin mental kita tuh lebih stabil. Walaupun ya gue tahu pasti kalian mikir, masa kayak gitu doang bisa ngaruh. Gue kasih contoh deh, biar kalian tuh lebih kebayang gimana efeknya. Jadi gue tuh dulu sempet lah punya teman yang gampang banget ngedown secara mental. Kerjanya stres mulu, di rumah ada masalah keluarga, akhirnya ya kerjanya tuh stres aja. Karena di rumahnya tuh ada masalah keluarga lah. Dan akhirnya
tiap malam dia tuh ngerasa overthinking banget. Dan sampai satu hari dia coba nulis dalam notesnya gitu, apa yang terjadi di hidupnya setiap hari gitu. Detail-detail kecilnya tuh benar-benar ditulis. Dan awalnya ya udah cuma nulis beberapa kalimat aja gitu sebelum tidur. Misalkan kayak, hari ini gue capek banget ya, tapi ya alhamdulillahnya bisa survive gitu. Udah nulis kayak gitu, habis tidur. Simple kan? Tapi karena dia konsisten nih, lama-lama dia sadar. Dan lama-lama makin banyak tuh tulisan-tulisannya. Dan akhirnya dia jadi merefleksi diri sendiri, evaluasi diri sendiri. Oh, ternyata tadi gue ada salah kayaknya di bagian ini ya. Kayaknya ini perlu gue perbaiki ya gitu. Jadi lama-lama nyadar sendiri, overthinkingnya tuh malah berkurang. Dan akhirnya lebih tenang nih ketika ada masalah. Dan jadi belajar jujur sama perasaan dia sendiri. Atau contoh lain deh, misalkan atlet profesional ya. Apa kalian pikir mereka gak pernah kena mental? Itu salah banget. Karena mereka sering banget kalah. Taruhlah atlet sepak bola misalkan. Coba sebutin satu pemain sepak bola yang gak pernah kalah sama sekali di dalam hidupnya. Gue yakin kemungkinan besar tuh gak ada gitu loh. Tapi terus apa bedanya kita dengan orang-orang yang gue contohin tadi itu? Bedanya adalah orang-orang yang tadi gue ceritain, mereka itu punya rutinitas buat ngejaga mental. Misalkan kayak kalau tadi temen gue ya jatuhnya sebenarnya semi-semi meditasi lah gitu. Dan ya mungkin kalau tadi atlet ya mereka mungkin sekedar ngobrol sama pelatih gitu. Minta dikasih tahu, minta saran, gimana nih coach gitu kan. Apa yang perlu saya perbaiki, apa yang kurang dari permainan saya, bla bla bla. Atau ya kayak sekedar tidur yang cukup aja. Itu udah ngebantu banget buat mental kita tuh lebih kuat. Karena intinya mental yang kuat itu terbentuk karena kita latih. Sama kayak otot. Makin kalian latih, makin kuat. Tapi kalau nggak kalian latih, gimana caranya mental kalian mau kuat? Jadi kalau lu sekarang ngerasa kena mental, jangan buru-buru. Jangan langsung ngejudge diri sendiri. Itu tandanya ada bagian dari diri lu yang butuh dilatih. Coba kalian jawab dalam hati ya. Pertama, apa hal yang paling sering bikin kalian kena mental? Kedua, biasanya respon kalian kayak gimana? 3, dan respon baru apa yang bisa kalian coba lain kali ketika kalian mengalami situasi yang sama? Coba luangin 1 menit buat mikir sekarang. Pause dulu aja kalau kalian lagi dengerin ini. Kasih jeda biar kalian bisa mikir gitu. Oke, udah ya. Anggap aja udah. Bayangin kalau kalian bisa ganti respon mulai besok. Gimana rasanya? Pasti lebih ringan kan? Kayak gitu teman-teman. Jadi soal mental kita harus melatih gitu. Dan soal mental itu, jadi kita juga harus ingat. Orang yang punya mental yang kuat itu juga bukan berarti dia tuh gak pernah jatuh. Dia tuh gak pernah yang namanya kena mental. Karena untuk menjadi orang yang kuat mental, udah pasti dia melewati fase kena mental dulu. Karena mental yang kuat itu soal seberapa sering kita mau bangkit di saat kita jatuh. Kita boleh ngerasa down, kita boleh ngerasa insecure, kita boleh juga nangis kalau kita sedih. Tapi yang paling penting yang harus kita ingat, jangan pernah berhenti, jangan pernah nyerah, jalan terus. Karena setiap kali kita bangkit, kita lagi ngelatih mental kita jadi lebih kuat. Kalau kalian ngerasa episode ini ngebantu kalian, jangan lupa dengerin episode selanjutnya ya. So, sampai ketemu di episode berikutnya. Ingat, kalian gak sendirian dan kalian lebih kuat dari yang kalian kira.